Semua aku lakuin, sekali duduk dalam waktu 1 minggu doa langsung diijabah sama Allah. Dapat kabar tanggal 9 hari Jumat juga suami diterima kerjaan di salah satu perusahaan ekspedisi juga. Dalam sholat aku nggak minta apa-apa, aku mantesin diri ke Allah. Tanpa aku minta, Allah tahu apa yang aku mau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Karin di Jakarta yang udah ngasih judul nih. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Aku Karin dari Jakarta. Saya mau kasih testimoni lagi nih Mbak. Part yang kedua. Admin, aku kasih judul sendiri ya. Nanti admin, ini judulnya jangan diganti ya. Sudah kehilangan anak, dapat bonus juga kehilangan pekerjaan. Waduh, double dong ya, sedihnya ya. Tapi ini nggak tahu nih kelanjutannya gimana, kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Langsung ya Mbak Mel, tanggal 10 Mei 2024 di hari Jumat, aku kehilangan anak, belum ada 100 hari di mana aku masih belum bisa ngelewatin proses kehilangan anak. Berat kalau udah gini gitu ya, Masya Allah luar biasa Mbak Karin bisa ngelaluinnya ya. Singkat cerita, Allah lagi dan lagi menguji keluarga aku dengan cara suami difitnah dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Suami aku bekerja di salah satu perusahaan ekspedisi ternama di Keranjang Kuning. Totalitas dalam bekerja luar biasa hebat, teman-temannya belum datang, dia udah datang. Teman-temannya masih ronting paket, dia sudah mulai keluar gudang buat ngirim paket ke customer. Suami aku sudah hampir 3 tahun di perusahaan itu, sudah menjadi karyawan tetap. Tibalah masa indah itu datang, suami kirim barang berupa handphone, sudah dikirim dan penerima suaminya. Karena tugas kurir hanya mengirim, entah apa yang terjadi, paket yang dikirim ternyata isinya kosong. Berasa mimpi di siang bolong sampai dipanggil ke pusat dari perusahaan mau jalur damai, sudah nggak bisa. Aku dapat kabar dari suami, aku nangis sejadi-jadinya ya Allah, di hari Jumat kehilangan anak dan di hari Jumat juga kehilangan pekerjaan. Dari pemecatan tanggal 20 Juli sampai 3 Agustus suami masih nganggur di rumah. Jalur langit aku geber Kak, aku geber gak pakai rem Mbak Mel. Aku lihat YouTube yang Mbak Mel dawamin sholawat Ibrahimiyah. Aku geber sekali duduk 500 kali, salawat munjiat aku seadanya 100 kali. Salawat Adrikni 100 kali, doa Nabi Yunus 100 kali, salawat bukan salawatnya ini doa, bukan salawat ayat 1000 dinar. Jadi bukan salawat Nabi Yunus tapi doa Nabi Yunus ya teman-teman ya. Ayat 1000 dinar, kemudian salawat Jibril 1000 kali. Sambil aktivitas, salawat Jibril aku 2 kali, yang sekali duduk setiap habis sholat 100 kali. Semua aku lakuin, sekali duduk dalam waktu 1 minggu doa langsung diijabah sama Allah. Dapat kabar tanggal 9 hari Jumat juga suami diterima kerjaan di salah satu perusahaan ekspedisi juga. Dalam sholat aku nggak minta apa-apa, aku mantesin diri ke Allah. Tanpa aku minta, Allah tahu apa yang aku mau. Ya Allah, benar-benar jalur langit gak ada obat. Aku terakhir bilang sama Allah, ya Allah, siapapun yang fitnah suami aku, mudah-mudahan rezekinya berlimpah, disehatkan pikirannya.
dan badannya biar nggak ada lagi korban yang harus tanggung jawab padahal dia tidak bersalah. Maaf ya Mbak Mel terlalu panjang testimoninya, doain ya Mbak Mel. Tanggal 20 Agustus 100 hari anakku biar ada rezekinya dari Allah, amin. Doa yang terbaik juga buat Mbak Mel dan keluarga. Masya Allah, makasih doanya ya Mbak ya, luar biasa. Teman-teman doain ya semoga lancar rizkinya buat Mbak Karin. Tanggal 20 ini bentar lagi ya, ya Allah. Itu adalah ujian yang bagi aku yang berat banget. Mungkin kalau aku yang diuji seperti itu aku gak kuat. Kalau kita ujiannya uang, hutang, bagi aku uang bisa kita cari teman-teman. Itu ujian yang walaupun sebesar apapun itu utang, itu masih kita bisa udek-udek di dunia ini. Dengan kencengin jalur langit dapat, pasti dapat. Tapi kalau urusannya udah umur, kita kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua. Mau mudek-mudek di dunia gak bakal kembali lagi. Yang udah dikubur di dalam tanah gak akan kembali lagi ke dunia ini. Kita hanya bisa rindu, ya gak? Kita hanya bisa rindu, kita hanya bisa mengingat, membayangkan. Ya, yang entah kapan kita bisa ketemu lagi. Prosesnya panjang, kita kudu dikubur dulu, ya nggak? Kalau udah waktunya. Belum lagi nanti ada lagi proses kita nanti dihisap lagi, nunggu hari kiamat lagi. Belum lagi itu ngantri kan teman-teman. Ngantrinya luar biasa. Aku aja kemarin jalan ya, jalan-jalan ke Pasar Siring. Ada orang Banjarmasin ya. Aku lagi tinggal di Banjarmasin, jadi aku kemarin jalan-jalan di Siring ya, malam minggu tuh rame banget. Aku ya Allah kataku, ini baru Siring. Belum yang di Duta Mallnya, belum yang di Banjarbarunya, belum yang seluruh Banjarmasinnya, itu baru Banjarmasin. Kalau kita nanti dihisap antrian seBanjarmasin aja udah luar biasa, antri banget. Apalagi nanti se-Indonesia, sedunia ya, seluruh umat nabi-nabi terdahulu. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tuh teman-teman, luar biasa. Panjang banget. Makanya kalau misalnya teman-teman sekarang lagi sedih perkara utang, perkara dihina karena maaf teman-teman susah, nggak punya duit, nggak bisa bayar utang, nggak bisa beli makan hari ini, atau teman-teman ngerasa dihina sama orang karena teman-teman susah, dijauhin temen, nggak ada yang mau temenan, nggak ada yang mau bareng misalnya. Nggak apa-apa. Perkara duit, sebesar apapun hutang itu masih bisa kita kejar. Kita masih bisa dengan kerja keras, ikhtiar langit, ikhtiar bumi, insya Allah dapat. Tapi kalau udah kita kehilangan seseorang yang kita sayang untuk selama-lamanya, ya teman-teman, cuman Allah yang bisa mengobati hati kita. Dan alhamdulillah Mbak Karin hatinya walaupun masih luka ya Mbak ya, nggak mungkin bisa lupa bener-bener. Mamaku udah meninggal dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 tahun yang lalu, tapi rasanya masih seperti kemarin baru pergi. Jadi berat banget teman-teman. Semoga Mbak Karin selalu semangat ngejalanin semuanya. Ya insya Allah anaknya Mbak Karin lagi nungguin Mbak Karin nih di surga. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semangat. Kalau misalnya kalian sekarang ada yang sama kayak Mbak Karin. Difitnah, ya lagi anteng-anteng kerja difitnah, tenang aja. Ini Mbak Karin suaminya emang kerajinan banget ya katanya. Waktunya teman-temannya belum datang, udah datang duluan. Teman-temannya belum pada nganter paket, ya udah nganter paket duluan. Ya namanya manusia ada aja yang iri. Jangankan kita aneh-aneh kelakuannya. Kita diem, anteng diem aja gak nyenggol siapapun. Itu kita disenggol sama orang. Ya enggak? Tapi jangan pernah hal ini membuat siapapun teman-teman ya. Aduh kok kita udah baik diginiin sama orang, ya udahlah sekalian aja kita kayak mereka aja, malas-malesan aja, jangan. Walaupun bos kita nggak ngelihat, tapi Allah maha melihat keseriusan kita. Tapi ini unik sih teman-teman ya. Misalnya nih ya, kita udah rajin kerja sebaik mungkin ya. Kita berharap bakal naik gaji, kita berharap naik penghasilan atau sekedar dilirik lah sama atasan kita. Itu bakalan yang kayak gitu tuh yang terjadi apa? Kita tahu-tahu difitnah orang. Kayaknya kok kayak nggak dilihat loh. Seperti itu teman-teman. Kayak nggak, kok kayaknya bos kita nggak ngelihat kita. Ngelihatnya tuh yang jelek dari kita. Pas kita nggak masuk dia nggak tahu. Pas kita rajin masuk datang pagi dia nggak tahu gitu ya. Pas giliran kita datang telat dia lihat. Giliran kita datang pagi banget daripada yang lain dia nggak ngelihat. Biasanya kan gitu ya teman-teman. Makanya teman-teman
Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada ya, jangan kepengennya dilihat manusia, tapi kepengennya dilihat sama Allah. Kalau kita udah hanya ingin dilihat sama Allah, kita rajin kerja, kita serius kerjanya, kita nggak ada korupsi apapun ya, baik korupsi uang, korupsi waktu, korupsi segala hal gitu ya. Kita benar-benar hanya karena kita dilihat Allah gitu loh. Kita benar-benar itu aja intinya. Itu insya Allah bakalan gajinya naik, penghasilannya naik, semuanya naik. Beneran deh. Walaupun cara Allah tuh biasanya unik nolongin kita. Mau ngangkat derajat kita tuh kita dibecandain dulu sama Allah. Kayak yang dialamin sama Mbak Karin suaminya. Tiba-tiba suami difitnah, itu luar biasa loh sedihnya. Udah difitnah tuh makanya dibilang fitnah lebih kejam daripada pem titik-titikan gitu ya. Karena yang memang seperti itu gak enak banget, kita gak ngelakuin apa-apa, kita dituduh gitu loh. Tapi alhamdulillah Allah ganti dengan cepat ya. Sekarang udah dapat pekerjaan. Makanya teman-teman jangan sedih-sedih terus. Perkara utang nih Mbak Karin nih, ya Allah. Ujiannya gak main-main kehilangan anaknya. Ya jadi teman-teman semangat. Walaupun sekarang susah gak punya duit. Bersyukurlah karena masih ada keluarga kita masih kumpul. Mereka semua masih lengkap. Alhamdulillah. Semangat terus. Ingat kita bekerja apapun. Kita ngelakuin apapun. Hanya karena dilihat sama Allah. Ya mendingan cari mukanya sama Allah aja. Gak usah cari muka sama manusia. Kalau cari muka sama manusia kecewa. Ya datang pagi pengen dilihat bos, yang ngelihat bosnya nggak ngelihat. Giliran terlambat bosnya ngelihat, kan kecewa. Mendingan sama Allah aja ya. Aku baca testimoni selanjutnya ya teman-teman. Ini dari Mbak Via nih teman-teman. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Panggil aja aku Via dari NTB. Halo Mbak Via, salam kenal ya. Minta tolong nanti emailku disamarkan. Aku bekerja menjadi seorang guru honorer di sekolah swasta. Beberapa tahun udah mengikuti dan sering nonton video Kamil di YouTube. Kak izin memberikan testimoni salawat. Silahkan Kak Gus pakai izin ya. Alhamdulillah berkah salawat hidup terasa baik-baik aja dan hati selalu tenang. Flashback tahun 2021 aku lagi skripsian Kak Mel. Kata kakak tingkatku dosen pembimbing yang aku dapat lumayan killer. Sempat takut tapi alhamdulillah aku percaya kalau sudah ngamalin sholawat pasti Allah mudahkan. Bener aku sangat dimudahkan, cuma 4 kali konsul skripsi langsung ACC. Bulan Juni aku sidang skripsi, aku terkejut lagi dengan dosen penguji yang aku dapat yang terkenal killer. Tapi lagi-lagi aku sholawatin sebelum aku masuk ruang sidang. Aku cuma ngamalin sholawat Sajaratul Nukut waktu itu sekitar 200 per hari sama Al-Fatihah. Ajaibnya Allah kasih sangat mudah. Alhamdulillah semua pertanyaan bisa aku jawab dengan lancar. Dan ajaibnya sidang skripsiku cuma 10 menit. Masya Allah. Semua berkat doa orang tua dan sholawat serta Al-Fatihah tentunya. Masuk bulan Agustus aku wisuda dan setelah itu aku sangat bingung dengan pekerjaan yang belum ada lagi. Lagi-lagi aku ngamalin sholawat Sajaratul Nukut waktu itu masih 300 kali. Alhamdulillah bulan September nih aku dapat ngajar di les privat yang waktu itu gaji masih 700.000. Saya bekerja di lembaga les privat itu sekitar 4 bulan. Terus resign karena penggajiannya sangat lama. Setelah resign dari sana aku kencengin lagi sholawat. Dan alhamdulillah dapat pekerjaan di 2 sekolah yang sampai saat ini tempat saya ngajar. Singkat cerita 2023 banyak muncul VT di YouTube Kak Mel di berandaku tentang sholawat munjiat. Dan saat itu aku mulai coba ngamalin. Salawat munjiat memang dahsyat sekali Kak Mel, selalu jalan Allah kasih rezeki serta kesehatan gak main-main. Tahun 2023 tahun ujianku selain ngajar di sekolah aku juga freelance guru matematika di salah satu lembaga calon polisi. Saya bekerja di sana sekitar 3 bulan. Tiba-tiba dipecat karena difitnah sama temen, dikira jadi provokator. Wah ini fitnah-fitnahan lagi nih ya. Padahal gak pernah saya lakukan, tapi gak tahu kenapa walaupun difitnah hati sangat lega dan ikhlas. Dan setelah freelance ngajar Allah datangkan proyek kerja sampingan jadi mitra pendata kontrak di BPS di tahun 2023 sampai 2024. Tepatnya bulan Februari kemarin yang lumayan gajinya 2 jutaan dan dapat fasilitas pelatihan ke beberapa hotel bintang 5. Sekarang saya fokus ngajar di sekolah aja Kak Mel.
Sekolah tempat aku ngajar sangat sederhana dan masih sekolah baru, belum ada gaji tetap. Cuman dikasih 1 kali dalam 3 bulan, kadang 200.000, kadang tidak ada. Tapi kerennya Kak Mel, kebutuhan skincare, makan, bensin selalu Allah cukupkan dari arah yang di luar nalar. Tapi bulan Juli 2024 kemarin alhamdulillah bos sudah ada dan ada bayar bulanan dari siswa di tempat saya ngajar, itu saya dikasih 250.000 untuk bulan Juli. Dan alhamdulillah bulan Agustus kemarin dikasih honornya 500.000, ya Allah, alhamdulillah. Ini udah setahun segini ya, honorer masih segitu ya. Dulu juga aku 2011, 2012, 2013 aku honorer 550 loh Mbak. Ya Masya Allah ya, alhamdulillah. Oh iya, amalanku salawat munjiat, istighfar 100 kali per hari. Selain itu salawat duha, salat duha minimal 2 rakaat, tahajud masing-masing masih bolong-bolong, serta Al-Fatihah 100 kali per hari. Terima kasih Kak Mel atas video-video motivasinya. Maaf testimoniku terlalu kepanjangan, semoga jadi inspirasi banyak orang. Doakan ya Kak Mel dan subscriber Kak Mel yang nonton VT, semoga aku bisa dapat rezeki yang jauh lebih banyak dan berkah supaya kebeli buku Kak Mel, bayar utang yang masih sekitar 700.000 di bibiku, perekonomian keluarga serta biaya adekku sekolah sehat. Kalian semua yakinlah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah selalu memberi jalan kemudahan. Jangan pernah lelah dengan sholawat dan terus memperbaiki diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini semua tentang di fitnah ya, dan alhamdulillah setelah difitnah doa kehapus. Kalau kita ikhlas nerima ujian itu, dosa kita kehapus ya, bukan doa kehapus, dosa terhapus, doa terkabul. Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah. BTW sambil nunggu mau selesai, kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Karin dan juga Mbak siapa tadi ya? Tuh kan lupa, Mbak Iva ya? Mbak Vi, apa Mbak Vi? Mbak If, oh Mbak Via, ya Allah mohon maaf ya Mbak Via. Mbak semoga nanti sebentar lagi bisa diangkat jadi PNS. Amin. Kadang gak mungkin jalannya Mbak, tapi aku kan sekarang ngajar ya. Udah tenang aja. Kencengin salawatnya. Insya Allah ntar ada jalan. Nah sekarang udah azan. Aku akhiri dulu. Ya makasih semuanya. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.